Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip good governance dan prinsip-prinsip good government. Akuntabilitas meningkatkan akuntabilitas para pengambilan keputusan dalam bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pengawasan meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Terus yang ketiga, daya tanggap meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip akuntabilitas adalah mekanisme tanggung gugat antara penyelenggara negara dan pembuat kebijakan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan. Dalam prinsip ini dibutuhkan peningkatan upaya pengawasan terhadap para penyelenggara pemerintah dan pembangunan negara. Daya tanggap. Dengan banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah, dibutuhkan prinsip daya tanggap untuk memastikan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah berusaha melayani pihak-pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Profesionalisme adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Efisiensi dan aktivitas menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dengan bertanggung jawab. 10 prinsip good governance adalah aktivitas, penguasaan, daya tangkap, profesionalisme, efisien dengan aktivitas, transportasi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipan, dan rekan hukum. Profesionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan moralnya. Hal ini dilakukan demi bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu pelayanan mudah, cepat, dan tepat, dengan biaya yang terjangkau semua kalangan. Prinsip efisiensi dan aktivitas. Segala proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk bisa membuahkan hasil sesuai harapan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintahan juga harus bisa menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam bertanggung jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi dan kesetaraan dan prinsipnya. Oke, kita mulai dari transparansi. Transparansi adalah kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi. Prinsip transparansi adalah prinsip yang di sini disebutkan bahwa dalam good government diciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui ketersediaan informasi dan si pemerintah itu memfasilitasi masyarakat tersebut untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan kesetaraan. Kesetaraan adalah peluang bagi semua warga negara, anggota masyarakat, ataupun makhluk hidup lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan memiliki peluang yang sama. Dan berikutnya ada prinsip kesetaraan. Prinsip ini semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Artinya setiap warga negara tersebut memiliki peluang yang sama, proses yang sama, dan harus memiliki hasil yang tidak sama juga. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Prinsip wawasan ke depan. Prinsip ini mengungkapkan bahwa pemimpin dan seluruh masyarakat harus memiliki perspektif yang luas, jauh ke depan tentang tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah dan seluruh masyarakat harus memahami tentang kompleksitas, kesejahteraan, budaya dan sosial di sekitarnya yang mendasari sudut pandang mereka. Membangun daerah sesuai visi dan strategi yang jelas, mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan daerah. Prinsip partisipan. Dengan adanya prinsip transparansi, pemerintah bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membuat warga terdorong untuk memberikan haknya dan mengungkapkan pendapatnya yang selanjutnya akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan, terutama keputusan yang terkait dengan masyarakat
umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, demokrasi langsung dan tidak langsung. Dalam prinsip partisipan, terdapat keterlibatan antar para stakeholder atau pemegang kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Prinsip penegakan hukum. Prinsip ini didorong perwujudannya dari penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat akan diperhatikan. Asas tata hukum negara dan kerangka hukum yang dibuat harus secara adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat tutur kata yang kurang tepat. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.